Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, hari ini Saka Tatal kembali menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Dan untuk mengetahui persiapan jelang sidang PK hari ini sudah ada rekan kami Camar Hayenda yang saat ini dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon untuk menyaksikan secara langsung jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal di hari keempat ini. Selamat pagi, Camar. Ya, Camar, bagaimana situasi terkini di rumah Saka Tatal? Saya lihat Anda saat ini sudah berdiri tepat di kediaman Saka Tatal. Betul sekali, saat ini saya sudah berada di rumah Saka Tatal dan hari ini adalah hari kedua untuk tahap ketiga peninjauan kembali sidang Saka Tatal. Dan tentunya kita akan lihat bersama bagaimana nantinya agenda keterangan ahli yang nantinya akan disampaikan. Untuk persiapan sendiri Gede, seperti yang Anda lihat, ini Saka tengah bersiap ya, sudah ada ibunya, kemudian kakaknya. Dan kita harapkan bahwasanya hari ini persidangan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kita boleh ngobrol sedikit dengan Saka. Saka, selamat pagi. Saka. Selamat pagi. Oke. Saka, gimana nih persiapannya hari ini? Ya, persiapan sih sebenarnya nggak ada, cumannya tampil apa adanya aja. Apa adanya. Kemarin Saka bagaimana melihat banyak saksi fakta yang tentunya memperkuat novum ataupun juga bukti-bukti yang nantinya akan mendukung Saka bahwasanya Saka tidak bersalah? Ya alhamdulillah, cuma sebenarnya juga nggak nyangka loh sampai segitunya tuh, sampai ada yang nangis juga. Saka juga sebenarnya di belakang juga Saka nangis. Oke, baik. Tapi enjoy hari ini ya Saka ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi di mobil ya. Oke, saya akan ngobrol sama kakaknya Saka ini, Mbak Selis ya. Teh Selis kemarin juga sempat sempat memberikan keterangan, betul ya? Betul. Oke. Gimana keterangan kemarin yang diberikan? Sudah full sepenuhnya tersampaikan? Ya, sebenarnya sih masih banyak, cuman kan maksudnya saya hanya ingin sesuai dengan pertanyaan saja, saya tidak ingin melebar gitu. Oke, baik. Tapi pada saat kemarin yang Anda sampaikan bahwasanya betul Saka di hari H kejadian ada di rumah ya, yakin ya? Yakin dong. Yakin. Saya kan kakaknya, jadi saya ngecek dulu. Betul. Kalau saya tipe orang gitu, kalau udah ngecek, ya udah saya masuk gitu. Oke, jadi kemarin itu pemirsa, Teh Selis ini sempat menyampaikan bahwasannya sebelum tidur jam 9-an itu ngecek dulu ada Saka di rumah, begitu ya? Iya, dia mainnya sama siapa. Kalau udah tahu kan sama kakaknya, ya sudah. Oke, Saya tipe baik. orang gitu. Harapannya untuk hari ini bahwa akan ada ahli yang akan memperkuat novum-novum dan juga bukti-bukti yang disampaikan? Ya, mudah-mudahan semua yang dihadirkan benar-benar membantu Saka itu. Dan membuat terang beneran. Tolong Pak Presiden, buat hakim, punten di ini ya, tolong jangan kejadian 2016 terulang kembali. Iya. Sekarang sudah terbuka, tolonglah. Kami hanya berharap ini benar-benar terang. Kami ingin nama baik adik saya kembali, itu saja. Ya, Baik. terima kasih. Terima kasih ya Teh Selis Iya. ya. Oke, baik. Ya, Gede, seperti Anda lihat ya, bagaimana semangat dari Saka. Ini kan kasus sudah dari tahun 2016 ya, bergulir dan harapannya adalah nama Saka bisa dipulihkan kembali. Selain dari Saka dan juga Teh Selis, tadi kami juga sempat berbincang dengan kuasa hukumnya, yakni Ibu Titin yang hari ini akan menyampaikan bukti baru. Nah, bukti barunya apa nanti kita akan nantikan, tapi yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah bukti berupa foto di mana adanya kesesuaian antara baju yang dipakai Vina pada hari H yang juga digunakan oleh Widi. Nah, Widi ini kalau kita lihat Gede kemarin sempat memberikan keterangan bahwasanya Vina di hari H kejadian ada di rumah Widi dan juga sempat mandi, menumpang mandi juga meminjam baju. Dan saat ini kita masih terus nantikan bersama bagaimana nantinya proses dari pemberian bukti-bukti yang disampaikan oleh Ibu Titin. Ini kalau saya berbicara mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Titin ya, saya akan menunggu Bu Titin ini masih melakukan interview bersama dengan media lain. Foto ini adalah foto yang nantinya akan disampaikan kepada jaksa penuntut umum dan juga ditunjukkan kepada hakim untuk menjadi pertimbangan. Jadi foto ini juga bisa memperkuat bukti ataupun juga fakta-fakta novum yang sebelumnya sempat ditolak oleh jaksa penuntut umum ya. Dan kita akan mencoba berbincang dengan Ibu Titin. Ibu Titin, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Kita ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, Ibu, Ibu sudah mempersiapkan bukti yang kemarin Ibu sempat perbincangkan kepada iNews bahwasanya Ibu membawa foto di mana Vina meminjam baju Widi, betul ya? Jadi ini saya perlihatkan. Ini di atas ini bukan foto Vina ya, ini foto Widi. Widi yang mengenakan pakaian yang miliknya sendiri. Ya. Kenapa
di sidang kan diungkapkan saya hampir tidak memberikan karena baju ini hadiah dari pacarnya. Ini yang atas foto Widi. Ini yang bawah saya tidak bisa ini ya karena memang ini Vina di rumah sakit dalam perawatan. Baju yang dikenakan motifnya ini karena nggak terang karena terlalu ini ya diambilnya terlalu besar. Ini baju. Jadi betul pada tanggal, saya sih hanya ingin memastikan pada tanggal 27 Agustus 2016 Vina berada di rumah Widi meminjam bajunya Widi. Hampir Widi tidak memberikan karena ini dari pacarnya. Pada saat di rumah sakit ini motif bajunya. Nah, Sama ya Bu ya? sama. Kenapa saya ngomong soal jam 10? Jadi mohon maaf kalau di Cirebon, saya juga ibu rumah tangga. Jadi ada kebiasaan yang tidak tertulis di Cirebon. Kita bukan kota besar ya, anak perempuan kalau misalnya ada keperluan jam 9 malam harus sudah sampai di rumah. Tetapi kalau pada malam minggu kita kasih toleransi nih para orang tua sampai jam 10. Karena apa? Dan ini relevan dengan apa yang saya sampaikan di persidangan di 2016. Pada saat orang tua Vina dihadirkan, bapaknya saya tanya, "Bapak, saya ibu rumah tangga," saya bilang, "kalau biasanya di Cirebon kalau anak maghrib pulang sekolah belum datang ke rumah pasti dicari," saya bilang. "Tapi ini bapak kok anak sampai jam 10 malam tidak dicari, kenapa Pak?" Jawaban dari saksi waktu itu di persidangan, saya ngomong di persidangan, "Anak saya sering menginap di rumah temannya." Nah berarti dulu saya nggak sanggup ngomong gini di media karena apa? Pasti saya dibully dong. Orang udah meninggal diomongin pulang malam. Tapi ternyata setelah Widi muncul dan Mega muncul dan mereka menyatakan Vina menghina, padahal perkenalannya juga belum lama. Kemudian pinjam bajunya baru sekarang saya berani. Ada fakta persidangan ayahnya Vina mengatakan Vina jarang tidur di rumah dan sering menginap di rumah temannya. Ini terkonfirmasi. Artinya Ibu sudah ada komunikasi sebelumnya dengan orang tua Vina ya Bu ya? Komunikasi itu terungkap di persidangan. Di persidangan. Di persidangan 2016. Saya ingat betul pertanyaan saya, kenapa kok anak sampai jam 10 malam tidak dicari gitu. Jadi jawabannya karena sering menginap di rumah temannya. Oke. Kemarin kan sempat ada yang bilang bahwasanya kenapa sangat spesifik sekali 22.05 begitu Bu. Ya. Karena kan berarti aturannya Widi kalau jam 10 nggak enak kalau kan sama Karena orang menginap di rumah orang lain begitu ya Bu ya? Aturan kan sama, di Cirebon hampir sama begitu. Kalau anak perempuan jam 9 kalau ada keperluan apakah itu misalnya belajar bersama dan sebagainya, kamu jam 9 harus sudah pulang. Sudah ada di rumah. Tapi kalau malam minggu kami semua ditoleransi sampai pukul 10. Makanya apa pertanyaan saya di persidangan dulu dengan keterangan Widi, ya memang itu kebiasaan kami gitu, terutama. Ini foto Widi diberikan baru saja ya Bu ya? 2 bulan yang lalu? Enggak, kalau foto Widi ini karena ada keterangan Widi, saya kan cari tahu ada nggak Widi punya baju yang sama. Untuk mengkonfirmasi foto Vina ini ya Bu ya? Ini sih baru 2 hari menjelang sidang. Saya minta ini ke Widi, ternyata Widi punya fotonya yang kalau ini 2 bulan yang lalu saya terima. Karena gini, ketika novum itu saya terima, salah satu diantaranya Vina mengenakan, mohon maaf, pakaian celana dalam dengan kondisi kaki kelihatan dan itu bersih. Cuman waktu saya terima novum itu dan sebelum saya serahkan ke keluarganya Saka, saya sempat nanya kok ini bagian depannya kelihatan agak penuh ya, agak tinggi gitu. Nah ternyata terkonfirmasi ketika Widi dan Mega menyatakan Vina sedang menstruasi. Saya juga, oh pantesan. Jadi kegalauan saya ini kenapa ya seperti ada pembalut gitu. Terkonfirmasi. Dan ada fakta bahwasannya Vina menggunakan pembalut begitu ya Bu ya? Dan meminjam uang 50.000 itu Bu ya? Apalagi Mega menyatakan dia sempat mencucikan pakaian dalamnya, celana dalamnya dan membersihkan, mohon maaf, darah menstruasinya karena Vina hanya menggeletakkan begitu saja di kamar mandi gitu. Dan terkonfirmasi kenapa sih dulu hasil visumnya seperti ada perdarahan. Oh, perdarahannya berarti perdarahan menstruasi. Ibu, yang ingin saya konfirmasi bahwasanya sampai dengan pukul 22.05 waktu Indonesia Barat ini masih ada komunikasi, sedangkan di BAP sebelumnya itu 21.00 sudah mulai ada pengejaran dan juga percobaan pembunuhan begitu. Itu yang tidak relevan begitu ya Bu ya? Iya, karena kalau misalnya Vina
masih berkomunikasi seperti yang terungkap di persidangan kemarin di pukul 22.05 sampai 22.00 sebelum setengah 11. Sementara dalam kesaksian Liga Akbar yang belum dicabut kan 21.15 aja saya dulu masih tanda tanya. Apa mungkin gitu 45 menit ada peristiwa yang luar biasa. Tetapi kan malah terkonfirmasi sekarang pukul 22.05 sampai menjelang setengah 11 tidak ada gitu. Tidak ada peristiwa seperti itu. Ya. Bang Ibu terakhir, ada berapa untuk ahli yang hari ini hadir? Saksi ahli yang hadir yang sudah terkonfirmasi datang Pak Reza Indragiri, Pak Susno Duaji, kemudian Pak Azmi Syah Putra. Itu sih yang sudah saya tahu ada. Tapi mungkin yang paling kita tunggu adalah Pak Susno Duaji karena beliau adalah mantan Kabar Eskrim. Kita akan lihat bersama nanti ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Kita akan pantau bersama pemirsa. Kita akan berangkat sekarang menuju ke hotel penginapan untuk titik kumpul tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Gede, kalau saya boleh mengulas begitu ya, hari ini salah satu ahli yang ditunggu pernyataannya adalah Susno Duaji, yakni ex Kabar Eskrim, yang menyebutkan bahwasanya penyelidikan kasus ini adalah tidak berlandaskan kepada scientific crime investigation, tidak hanya berkaitan dengan apa yang sudah ada di BAP, namun juga berkaitan dengan tadi ya, tidak ada CCTV, tidak ada saksi mata yang melihat langsung, dan juga tidak ada pemeriksaan sperma ataupun juga DNA. Dan Gede, kita akan pantau bersama. Ini kita akan menuju ke Gedung Rakyat Cirebon, dan kita akan pergi bersama-sama menuju ke hotel penginapan titik kumpul dari kuasa hukum Saka Tatal. Sementara demikian, Gede. Ya, baik, terima kasih Camar Haenda yang sempat melaporkan langsung dari rumah Saka Tatal dan berwawancara dengan Ibu Titin selaku pengacara dan kuasa hukum dari Saka Tatal yang mengemukakan beberapa fakta baru dan kemudian tadi menunjukkan ada foto terbaru yang hari ini rencananya akan dibawa dalam sidang PK Saka Tatal, dan ini menjadi novum baru nantinya. Kita akan menantikan bersama nanti Camar Haenda akan tiba di sana dengan rombongan dari Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Dan pemirsa, untuk membahas terkait sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal pada hari ini, kami sudah bergabung dengan Kepala Bareskrim Polri tahun 2008 hingga 2029 Komjen Purnawirawan Susno Duaji, serta kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF, Ibu Elsa Syarif. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Susno, Bu Elsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Elsa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di Breaking News iNews. Pak Susno, kita sudah melihat tadi ada beberapa informasi baru yang disampaikan oleh Ibu Titin yang akan dijadikan novum pada hari ini. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Susno? Monggo, silakan. Jadi apapun ya nanti hakim yang akan menilainya. Apakah hukum itu bisa dipakai, apa tidak ya. Kita tidak perlu perdebatkan apa yang didalilkan oleh si penggugat, apa yang didalilkan untuk menjawab dari jaksa gitu ya, memang begitulah beracara gitu kan. Kemudian kita hormati dan kita yakin bahwa dengan PK ini kebenaran akan terbongkar ya. Itu masing-masing mencari kebenaran gitu. Betul. Jangan sampai orang tidak bersalah dihukum, jangan sampai juga kalau ini ada pembunuhan si pembunuhnya lepas. Ya. Nah itu tujuannya sama kok, hanya dalam sudut pandang kadang-kadang kita berbeda. Ya itulah namanya penegakan hukum. Tapi yang jelas kita tidak boleh berselisih pribadi sampai dengan kencang-kencangan, stres-stresan, tidak boleh. Tapi ajukan dalil dengan logika, dengan ilmiah, begitu. Nah, sehingga hakim yang menilainya juga enak, hakim agung yang memutusnya enak. Tujuannya bagus semua. Insya Allah semua rela korban tenaga, rela korban waktu, bahkan ada rela korban uang untuk tujuan sama, menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran dan keadilan.
mudah-mudahan tercapai di pengadilan Cirebon. Semua berjasa, semua baik, semua beramal. Mudah-mudahan ini di mata Allah ini pahala semua. Ya. Ya, baik Pak Susno, kita beralih ke Bu Elsa. Bu Elsa, ini sempat ada kabar Ibtu Rudiana, klien Anda ini akan hadir di sidang PK Sakatatal sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Apakah benar seperti itu, Bu Elsa? Tidak benar, karena klien saya kan sudah pernah diperiksa di pengadilan dan dibawa sumpah. Dan ini kan pengajuan PK itu oleh pemohon Ya. dari Sakatatal dengan kuasa hukumnya. Jadi beban pembuktiannya dari pemohon. Ya. Dan klien saya sudah selesai tugasnya memberikan keterangan di bawah sumpah waktu Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi sekarang ya silakan saja, kan namanya mereka melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Ya. Semuanya kan diserahkan nanti oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Ya. Jadi kami tidak akan berkomentar, tidak akan hadir. Sedangkan amicus curiae itu kan dari pihak ketiga, bukan dari pihaknya kita. Kita kan orang yang berkepentingan. Kalau amicus itu pihak ketiga yang pengamat mencermati proses hukum dan dia memberikan pendapat-pendapat. Itu suatu pihak ketiga yang dalam bentuk-bentuk organisasi yang senang mengamati suatu proses hukum. Jadi tidak benar berita itu. Baik, Bu Elsa. Kita ke Pak Susno. Pak Susno, hari ini Anda diharapkan untuk bisa hadir sebagai saksi di pengadilan Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana persiapan Anda, Pak Susno? Ya, rupanya ada gangguan teknis dengan Pak Susno. Kita ke Bu Elsa. Bu Elsa, dalam berbagai persidangan dan beberapa informasi yang disampaikan oleh baik dari pihak Sakatatal maupun Sakatatal sendiri, itu ada beberapa kejadian ataupun aksi yang membuat Sakatatal terpaksa untuk mengaku, dan itu juga disampaikan ada campur tangan klien Anda di situ. Tanggapan Anda seperti apa, Ibu Elsa? Ya, jelas kami tolak tentang ikut campurnya klien saya, apalagi sampai melakukan pemukulan dan penyidikan. Ya. Karena hanya 3 hari sampai laporan tanggal 31 dan sampai tanggal 3 itu sudah persiapan untuk dikirim ke Polda Jabar, dan itu penarikan berkas itu kepada Polda Jabar untuk tidak terjadi konflik of interest. Nah, soal pemukulan atau apapun itu sudah ada diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kan telah dihadirkan saksi verbalisan dari Polda Jabar, bukan dari klien saya Rudiana. Ya. Jadi itu sudah dipertimbangkan oleh hakim. Dan kemudian bahwa klien kami terlibat cawe-cawe terhadap penyidikan, apalagi memukul, itu tidak benar. Dan sudah ada tim eksistensi dari Mabes Polri, yang kemudian dari Irwasum, dari Propam yang datang ke Polda Jabar dan sudah melakukan pemeriksaan, dan dinyatakan bahwa pemukulan itu dilakukan oleh para tahanan dan sudah diberi sanksi kepala dari tahanan karena tidak bisa menjaga hal ini, dan juga klien kami sudah diperiksa di Propam dan dinyatakan tidak ada penyalahan dari prosedur. Itu aja yang kami ketahui. Baik, Bu Elsa, kita ke Pak Susno yang sudah terhubung kembali. Lama ya, saya mau ke TV One ini karena udah waktunya. Oh begitu. Baik, mungkin ke Bu Elsa terlebih dahulu. Bu Bisa Elsa, meninggalkan ya, Pak Susno, saya. Iya, Bu Elsa, sukses ya. Soalnya udah 8.30 udah
Baik, baik Bu Elsa. Bu Elsa mungkin nanti kita akan terhubung kembali ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, hari ini Anda juga diharapkan bisa hadir begitu Pak sebagai salah satu saksi dalam sidang PK. Bagaimana kesiapan Anda Pak Susno? Saya udah siap, sudah di kereta, ini insya Allah 20 menitan lagi sampai ke Cirebon gitu. Insya Allah Iya. siap. Ya. Apa informasi yang akan Anda sampaikan di sana nanti Pak, yang akan memperkuat peninjauan kembali dari kayu Saka Tatal ini Pak? Saya akan menyampaikan sepanjang apa yang menjadi bidang saya, sepanjang apa yang saya ketahui ya. Saya tidak akan ngarang gitu, sesuai bidang saya, sesuai dengan apa yang saya kuasai dan sesuai apa yang mereka tanyakan. Khususnya kalau saya ya, bidang saya ini kan sebelum jadi petani kan adalah penyelidik dan penyidik hanya 35 tahun gitu, dan seluruh pengalaman saya di Polri ya di situ gitu. Sampai pensiun saya di situ. Iya Pak, kalau Anda melihat ini penanganan kasus Vina dan Eki ini banyak sekali informasi bahwa tidak diterapkannya scientific crime investigation gitu Pak ya. Nah kalau menurut Anda apakah langkah awal tidak menerapkan scientific crime investigation ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal Pak? Ya saya sependapat dengan Kapolri. Masa saya berbeda dengan Kapolri? Dan Kapolri Pak Listio Sigit kan tidak sembarang ngomong ya. Tentunya sudah melalui analisa daripada staf-stafnya gitu kan. Dia katakan bahwa kasus Cirebon ini tidak ada scientific, kira-kira begitulah ya, scientific crime investigation, sehingga bukti-bukti forensik tidak ditemukan. Ya alhamdulillah tadi Bu Titin menemukan salah satu bukti forensik yang berupa foto yang bersesuaian dengan pakaian yang dipakai oleh Vina dan ternyata pemiliknya ya jelas. Nah itu salah satu yang bersesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang ada. Nah, itu bagus untuk hukum. Iya, Pak Susno jika Tapi Anda kalau penyelidikan, ya Pak Susno jika silakan. Anda melihat sidang kemarin sudah ada beberapa saksi yang sudah dihadirkan begitu Pak, ada beberapa diantaranya Renaldi yang juga sempat memberikan keterangannya dengan berurai air mata karena mengenang betapa pahitnya pengalaman yang dialami ketika menjadi salah satu orang yang diduga terkait dengan kematian Vina dan Eki. Tanggapan Anda seperti apa ini Pak? Apakah memang Anda melihat kesaksian ini benar-benar disampaikan dengan sangat benar atau ada yang masih ditutup-tutupin? Kalau orang mencari kebenaran dan punya rasa kemanusiaan dan punya hati nurani, ya pasti dia tersentak dan mengatakan itu benar. Tapi kalau orang ingin cari pembenaran, ya beda ya. Cari kebenaran bahwa orang akan tersentak dengan hal itu. Tapi kalau mencari pembenaran, misalnya, oh tidak mungkin, oh begini, oh begitu. Nah, tapi kalau kita mencari kebenaran, mencari keadilan, supaya yang di dalam itu, yang kita yakini tidak melakukan sesuatu perbuatan, tapi dia menderita dihukum, ya kita harus bersepakat bagaimana untuk yang di dalam dikeluarkan. Jangan main ngotot-ngototan, cari pembenaran, ya percuma ada PK. Jadi keterangan itu sungguh membuat orang ternyuh. Dan itu bukanlah suatu aib ya bagi suatu institusi saya ya, saya Polri ya. Tetapi itu adalah pembelajaran yang sangat bagus. Jangan menganggap itu aib, jangan menganggap orang yang membuka itu benci pada Polri, tetapi yang merusak Polri adalah orang-orang yang menutupi hal itu, menutupi hal-hal kejelekan, menutupi hal-hal yang sungguh menyentuh hati nurani dengan segala macam pembenaran, misalnya wah dia dipukul sesama tahanan, wah gini, wah gitu, ya sudahlah. Sekarang kita sudah pada tua, gitu, nanti kita akan kembali ke akhirat juga. Kita harus meninggalkan yang baik-baik di dunia ini. Apa yang tidak baik, mari kita perbaiki bersama. Gitu.
bersyukurlah ada orang mencintai Polri, mencintai jaksa, Ya. mencintai hakim, gitu kan, dengan membuka kekurangan-kekurangannya. Mengapa? Karena mereka merasa memiliki Polri, merasa memiliki jasa, merasa memiliki hakim, gitu. Ya. Iya, Pak Susno, kalau kita melihat dari upaya peninjauan kembali yang diupayakan oleh pihak Saka Tatal dan kuasa hukumnya, padahal sebenarnya Saka Tatal ini kan sudah memiliki kepastian hukum tetap bahwa dia sudah tidak memiliki predikat sebagai atau bebas secara murni begitu Pak. Apa sih Pak perlunya upaya PK dilakukan oleh Saka Tatal ini menurut Anda Pak? Ya, inilah kita harus menghargai ya. Walaupun Saka Tatal mungkin bukanlah konglomerat, bukan darah biru, bukan anak pejabat, bukan anak politisi, tapi dia kan memerlukan harga dirinya diakui ya, bahwa dia tidak bersalah, tidak ingin mendapatkan legitimasi sebagai gitu kan, dia ingin dibersihkan namanya. Jadi yang ingin dibersihkan namanya itu bukan hanya pejabat tinggi, Ya. bahwa dia menteri, bahwa dia konglomerat berduit banyak, tidak. Oleh karena itu kita harus sadar, tersentaklah kita ini para penegak hukum, bahwa rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan penganggur pun memerlukan harga diri dan minta dihargai, dan minta juga Ya. kebenaran dan keadilan berlaku kepada mereka. Kita harus sadar itu. Ya. Oke. Ya, Pak Susno, kalau Anda melihat upaya peninjauan kembali untuk membersihkan nama dari Saka Tatal ini, ada beberapa novum yang akan disampaikan atau yang telah disampaikan, dan ada beberapa saksi dan nanti juga akan ada ahli termasuk Anda yang akan dihadirkan pada hari ini. Menurut Anda, apakah ini cukup kuat untuk dijadikan landasan Saka Tatal menang dalam proses sidang peninjauan kembali hari ini, Pak? Jadi begini ya, kita ya, jaksa, hakim, kemudian para pengacara di pihak manapun juga, jangan kita terlalu ribut dengan persyaratan formal dengan apa-apa. Ya. Ingat saja, kita melakukan PK ini untuk apa sih? Ya. Itu saja dulu. Bersepakat nggak kita bahwa kita ingin agar orang tidak bersalah dibebaskan? Kalau kita bersepakat untuk itu, tentunya tidak akan ada pertentangan di pengadilan PK ini. Kita berdiskusi bersama, mendiskusikan apakah Saka ini pelaku atau bukan. Kan gitu aja. Ya. Yang kedua, apakah orang yang di dalam, yang 7 orang itu, terpidana itu pelaku apa bukan? Ya. Kalau bukan, kita harus berdiskusi bersama gimana mengeluarkannya. Masa kita kalah dengan Bapak Profesor Dr. Omar Seno Aji tahun 70-an ya. Dia tidak pakai nopom-nopoman, bahkan PK-PK-an zaman itu nggak ada. Tidak ada sidang-sidangan, dia hanya mengeluarkan surat keputusan atau penetapan atau apa itu namanya, langsung sengkon dan karta dikeluarkan. Ya. Begitu dong. Masa kita, nah apakah kita di sini berdebat agar orang yang kita katakan tidak bersalah itu dihukum, atau kita berdebat untuk agar pihak masing-masing itu melakukan pembenaran? Saya tidak memihak pada siapapun. Saya tidak memihak kepada hakim, tidak memihak pada jaksa maupun polisi, tidak memihak pada Saka Tatal dan terpidana di dalam. Saya hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan. Itu yang kita cari. Jadi jangan kita berdiskusi ditonton oleh rakyat se-Indonesia bahwa kita ngeyel-ngeyelan mempertahankan apa pendapat kita dan saling mengatakan bahwa itu bukan nopom, bahwa itu bukanlah bukti baru, bahwa itu bukan substansi daripada PK. Substansi dari PK adalah menegakkan keadilan. Ya. Agar kalau orang tidak bersalah jangan dibebaskan. Jangan pula kita, wah ini nopomnya udah PK-nya udah lewat waktu, wah ini sudah ada putusan apa itu.
garasi presiden. Lah, melenceng. Ingat dong, negara kita Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ya. Itu dan keadilan sosial, dan itu yang harus kita tegak. Soal caranya itu hukum ini mendefinisikan masing-masing, faksi mendefinisikan masing-masing, pertentangan antara putusan kita definisikan, kemudian hakim yang lalai kita definisikan. Lah ini berarti kita ingin berlindung di balik ketidakbenaran, di balik kekeliruan. Baik, Pak Susno. Itu dong. Pak Susno, kita tahan terlebih dahulu, Pak Susno. Kita nanti akan lanjutkan, tapi akan terhubung kembali dengan rekan kami ini, Camar Haenda di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Camar. Ya, selamat pagi, Gede. Izin, Susno. Ya, Gede. Situasi terkini di Cirebon saat ini dalam perjalanan menuju PN. Ya, Gede, saat ini saya menuju perjalanan ke titik kumpul dari tim kuasa hukum dari Saka Tatal yang ada di salah satu penginapan di kota Cirebon. Dan memang kalau kita lihat jaraknya ini sekitar 6 km, menempuh waktu kurang lebih 20 sampai dengan 25 menit. Jadi kita akan sampai sekitar 10 menit lagi. Tapi kalau saya bisa ulas apa yang sudah terjadi kemarin dan juga tentunya ini akan menjadi gambaran hari ini. Jadi setelah dari Rumah Saka kita akan ke penginapan, dan setelah dari penginapan kita akan ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan akan ada keterangan ahli, dan tadi selain dari Pak Susno Duaji juga akan ada sejumlah ahli lain yang sudah mengkonfirmasi hadir dan sudah ada di Cirebon. Di antaranya adalah Reza Indragiri selaku psikolog forensik dan juga Azmi Syahputra selaku pakar pidana. Dan sempat disampaikan pula oleh kuasa hukum dari Saka Tatal bahwasanya terdapat setidaknya 3 poin yang menjadi hal-hal penting untuk bisa dikritisi. Salah satunya adalah dengan daftar nama DPO yang hilang. Ketika DPO hilang, maka gugur pula tindakannya ataupun juga gugur pula tindak pidana yang melekat pada seseorang. Kita akan lihat sebetulnya seperti apa proses dari pembersihan nama baik yang dilakukan melalui peninjauan kembali dari Saka Tatal. Dan Gede, kemarin kami juga sempat berbincang bersama dengan kuasa hukum dari sahabat Vina, yakni Pak Muhtar Effendi, yang menyebutkan bahwasanya adanya ketidaksinkronan dan juga ketidakcocokan dari beberapa bukti-bukti yang disampaikan untuk menjerat ke-8 tersangka dan 7 tersangka yang saat ini masih mendekam di penjara. Sementara ini Saka sudah bebas begitu. Dan tentunya perlu menjadi pertimbangan kita untuk melihat hal ini ataupun juga permasalahan ini secara keseluruhan dan juga secara komprehensif begitu, karena ada beberapa keterangan-keterangan saksi fakta yang kemarin sempat disampaikan dan diharapkan ini bisa menguatkan novum. Sekali lagi ini bisa menguatkan novum karena 10 novum yang minggu kemarin sempat disampaikan ini ditolak oleh jaksa penuntut umum dikarenakan alasannya tidak relevan dan juga tidak ada kesesuaian. Tapi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Titin bahwa dirinya sudah membawa bukti-bukti otentik dan juga bukti-bukti baru, salah satunya seperti yang tadi sudah disampaikan di segmen awal bahwasanya ada foto-foto yang sudah disiapkan begitu, kesesuaian antara baju yang dipakai oleh Widi dan juga baju yang dipakai oleh Vina pada hari H, yang menunjukkan bahwasanya Vina betul-betul ada di rumah Widi dan juga tidak berada di rumahnya. Sementara demikian, Gede. Terima kasih Camar atas informasi Anda. Kami akan terus memantau informasi dari Anda. Dan kini kita masih terhubung dengan Pak Susno Duaji. Pak Susno. Oke. Ya, Pak Susno. Kalau kita melihat dari sidang PK yang diajukan oleh Saka Tatal dan kemudian beberapa waktu yang lalu Peggy Setiawan akhirnya memenangkan pra-peradilannya begitu ya. Dan apabila kita sedikit berandai-andai, PK yang diajukan oleh Saka Tatal ini kemudian diterima begitu ya. Nah ini apa konsekuensi hukumnya terhadap 7 terpidana lain yang saat ini masih berada di penjara, Pak Susno? Karena ini kejahatan dilakukan bersama ya. Tentunya kalau satu bebas daripada tuduhan itu dia tidak terlibat, ya semuanya tidak terlibat. Tapi kalau mau formalnya ya PK juga. Tapi
mestinya nggak usah PK-PK-an lah kalau kita mencari keadilan. Banyak yang protes sama saya, Susno ini nggak tahu undang-undang, nggak tahu apa-apa. Kalau bagi saya, keadilan, kemanusiaan itu adalah yang tertinggi. Undang-undang yang kita buat itu adalah untuk melindungi kemanusiaan dan keadilan. Ya kalau satu ini bebas, semua harus bebas. Masa harus menunggu PK-nya sampai sekian tahun lagi gitu? Aduh. Mungkin gambar saya sudah kabur karena saya baru turun dari kereta, ini sinar matahari ya. Iya, betul Pak Susno. Ya Pak Susno, kita akan coba kembali nih, ada narasumber kami, ada Pak Reza Pramudia, kuasa hukum keluarga Vina. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Reza. Pagi Mas, pagi Pak Susno. Iya Pak Mas Reza. Saya sampai Cirebon. Wah siap, kita makan pal gentong nanti Pak Susno. Ya, tapi gambar saya nggak kelihatan ya karena saya baru turun dari kereta ini. Iya, baik. Kita paham Pak Susno. Kita ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, ini kalau Anda melihat Pak Reza selaku kuasa hukum keluarga Vina, bagaimana Anda melihat perjalanan dari kasus Vina dan Eki ini pada akhirnya beberapa fakta baru terkuak, kemudian ada beberapa pihak yang kemudian mengajukan pra-peradilan, kemudian ada Peggy Setiawan beberapa waktu yang lalu, dan saat ini Saka Tatal sedang mengupayakan peninjauan kembali. Dari sudut pandang Anda sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, tanggapan Anda seperti apa ini Pak Reza? Iya, jadi kita tetap mengikuti apapun yang terjadi di persidangan. Kita juga akan menghormati apapun nanti keputusannya, tapi memang sampai saat ini kita masih berpedoman bahwa kepada putusan pengadilan yang sudah inkrah, putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, yaitu ini semua adalah pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Ya, kalau Anda melihat fakta-fakta yang terjadi dan beberapa asumsi yang kemudian beredar bahwa sebenarnya kasus yang terjadi pada Vina dan Eki ini semata-mata adalah kecelakaan murni. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Reza? Ya memang itu apa namanya bebas-bebas saja kan, tapi nanti akan dibuktikan di pengadilan. Jadi apapun hasil nanti kita tetap pihak keluarga akan legowo menerimanya. Ya. Anda saat ini sudah banyak berkomunikasi begitu ya dengan keluarga Vina. Bagaimana tanggapan keluarga Vina terkait dengan bergulirnya kasus kematian Vina dan Eki ini mengarah kepada dugaan kecelakaan murni begitu. Tanggapan mereka seperti apa? Apakah mereka masih berpegang pada keyakinan mereka bahwa sebenarnya kasus yang menimpa Vina dan Eki ini adalah pembunuhan, Pak Reza? Jadi memang dari awal itu keluarga almarhum itu kan memang melihat dari barang bukti, terutama sepeda motor ya. Sepeda motor saja itu kan sudah terlihat bukan seperti kecelakaan karena hanya goresan sedikit gitu kan. Kalau misalkan itu kecelakaan murni itu pasti kan sudah hancur, apalagi dengan luka-luka, dan di luka-luka juga itu kan bukan luka-luka seperti kecelakaan. Kalau luka-luka kecelakaan itu kan pasti ada yang baret-baret lah, ada yang daging ceceran, darah di mana-mana, tapi kan tidak ada, tapi lebih kepada luka di dalam, tulang-tulang patah, segala macam kan seperti itu. Jadi itu yang menguatkan pihak keluarga itu memang itu pembunuhan, bukan kecelakaan. Ya, sementara itu hingga saat ini memang Saka Tatal sedang mengupayakan PK-nya, dan kemudian Peggy Setiawan memenangkan pra-peradilannya. Jadi mereka dan kesaksian-kesaksian yang menyebutkan bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kemudian ada konsekuensi tertentu yang nantinya bahwa 7 terpidana lain ini bisa jadi akan bebas begitu ya. Lalu apa upaya yang akan dilakukan keluarga Vina, dan apakah Anda akan nanti juga akan mendampingi keluarga Vina dalam mencari keadilan dan akar dari permasalahan yang menimpa klien Anda atau keluarga dari klien Anda? Jadi memang kita sebagai pihak korban itu kan tidak bisa melakukan upaya apapun. Kita semua sudah kita serahkan ke pihak polisian dan pihak kejaksaan untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Jadi apapun nanti keputusannya, entah itu pembunuhan berencana ataupun kecelakaan tunggal, pasti kita akan terima apabila sudah ada putusan pengadilan yang tetap. Tapi kalau sekarang masih berproses, ya kita masih berpegang teguh kepada
putusan pengadilan yang terakhir yaitu pembunuhan. Jadi masih tetap mengikuti berjalannya persidangan ini. Baik. Mas Reza, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan coba untuk menghubungi rekan kami, Chamar Hayenda, yang saat ini sudah berada di titik kumpul nantinya sebelum kuasa hukum dari Saka Tatal menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Chamar, silakan dengan informasi Anda, Chamar. Ya, baik. Ya, selamat pagi Gede. Saat ini saya sudah sampai di penginapan titik kumpul dari kuasa hukum Saka Tatal. Dan tadi kalau kita sudah berbincang dengan Ibu Titin, kita akan berbincang dengan tim kuasa hukum yang lain. Ada Bapak Raden Dadan Mariana. Semalam kita juga sudah sempat berbincang ya Pak Raden ya. Oke. Semangat ya. Baik. Ini kita masih santai, masih persiapan karena 1 jam lagi ya. 1 jam lagi ya nunggu yang lain. Strategi apa yang dipersiapkan untuk hari ini? Karena kalau kita lihat kemarin dari saksi fakta sudah memberikan keterangan-keterangan yang memperkuat novum. Betul. Baik, hari kali ini juga sidangnya ada 2 agenda ya untuk saksi fakta dan yang kita tunggu kawan-kawan ahli ya. Jadi ahli ini yang sudah tercatat di sini yang akan hadir itu kebetulan Pak Susno tadi ada ya. Ya, Pak mantan Kabareskrim kebetulan sedang baru menuju ke sini. Terus Pak Dr. Ajmi dan kebetulan Pak Dr. Yongki Fernando sudah berada bersama kami, Pak Budi Suhendar dan Pak Reja Indragiri lagi di jalan, ya. Psikolog forensik. Betul. Apa sebetulnya yang ingin diperkuat dan juga diperjelas kepada hakim terkait dengan hari ini? Karena kalau kita lihat tadi Bu Titin sudah membawa bukti foto baru, otentik, kesesuaian antara baju yang dipakai Vina dengan yang dipakai sahabatnya Widi. Betul. Tadi kan saya sampaikan ada 5 saksi yang siap, 5 ahli yang siap hadir. Ini pun ada saksi fakta lagi yang menegaskan ketika kejadian itu terjadi, beliau sedang berkumpul bersama 7 narapidana yang lain dan beliau menegaskan bahwa Saka Tatal itu tidak ada di TKP. Berikutnya yang akan saya sampaikan, ini yang memperkuat ini makin hari makin memperkuat kesaksian PK kita ya, yang dimana dari naskah yang kemarin disampaikan kepada Yang Mulia, yang tersumpah, nopo-nopo yang tersumpah, hari ini akan ditegaskan yang bermakna aksiologi atau yang bernilai oleh ahli. Jadi ahli ini di sini independen, di mana ahli akan menyampaikan suatu pendapat hukum di muka persidangan yang akan menjadi referensi untuk Yang Mulia mengambil keputusan. Sesuai dengan keilmuannya begitu ya Pak ya? Tepat sekali. Ini kalau kita berbicara tentang aspek yang sangat krusial sekali, ada atau tidaknya pemerkosaan, akan dibahas juga berarti? Oh pasti, tentu. Kita kan mengacu ke beberapa keterangan ya, yang dimana kita juga tahu bahwa peristiwa yang terjadi ini yang awalnya kita melihat ini adalah sebuah kecelakaan ya, tetapi kita analisa dari visum et repertum ya. Visum et repertum itu ada 2, ada yang pas pertama terjadi kecelakaan, selanjutnya ada visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara. Nah ini kita tahu bahwa di visum kedua ini ada beberapa keganjilan ya, sampai ditemukan satu kresek hitam yang isinya ada kaos Rocketdom, celana perapatan Ribble, ada sepatu merek Nike yang ukurannya 40. Berarti Eki ini sosok badannya tinggi ya. Tetapi kenapa hal teknis spesifikasi forensik yang dilakukan oleh Gunung Jati kok tidak tercantumkan di situ? Mohon maaf, di pagi hari ini saya dapat senyuman dari teman-teman. Di visum et repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Gunung Jati itu sampai mohon maaf bulu jembutnya Eki aja 7 cm itu tercatat ya. Sedetail itu berarti ya Pak ya? Sedetail itu. Jadi kenapa visum et repertum yang sudah dikeluarkan ini tidak menjadi nilai pembanding di dalam putusan hakim yang terdahulu? Makanya begini, di pasal 623 itu bahwa dikatakan PK itu bersifat universal bagi siapapun lawyer atau advokat yang bisa mengajukan dari sisi nopum ataupun saksi. Yang jelas nilainya adalah kita meyakinkan Yang Mulia bahwa putusan yang sebelumnya itu tidak berkekuatan hukum yang tetap karena tidak didasari bukti-bukti material di dalam proses persidangannya. Makanya kami menganggap ini perkaranya yang mana, dari tempus dan lokus delikti saja ini perlu jadi tanda tanya. Kabupaten sama kota aja menjadi sengketa kan begitu. Baik, ini Pak Raden Dadan Mariana selaku tim kuasa hukum seberapa yakin bahwasanya
hari ini betul-betul akan terbuka begitu, akan betul-betul saksi atau ahli bisa menerangkan sejelas-jelasnya, terutama mengenai scientific crime investigation yang seperti disampaikan oleh Pak Susno Duaji yang nanti akan menjadi ahli. Ini sudah salah di awal, begitu, tidak menerapkan scientific crime investigation sesuai dengan yang disampaikan oleh Kapolri juga. Sebetulnya gini ya, saya permudah saja, persingkat saja. Sebetulnya untuk persidangan PK ini sebetulnya nggak perlu terlalu ramai, karena akan mempermalukan penegakan hukum. Kemarin saya wawancara di stasiun televisi menanyakan kepada lawyernya Pak Ibtu Rudiana bahwa samurai pendek, samurai panjang itulah yang diperbincangkan dari kemarin. Diperbincangkan, nah sekarang samurainya mana? Katanya betul ada atau tidak begitu? Nah katanya, kata keterangan yang mungkin ada sekarang rekodnya, karena ada di kejaksaan. Nah sekarang kalau PK Sakatatal diterima, kami akan melakukan upaya hukum untuk kejaksaan untuk patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena ini fiktif nih samurai ini. Karena sesuai putusan pengadilan baik nomor 16, nomor 50, kasasi segala macam, ditancapkanlah samurai pendek, ya. Ditancapkanlah samurai pendek ke perutnya Eki Rudiana oleh Peggy Perong, dan di situ dia meninggal atau mati dalam sesuai dengan visum. Nah yang jadi pertanyaan, barang buktinya mana? Saksinya kan mau berguguran ini ya. Terus pelakunya siapa, kan begitu. Nah yang paling men-trigger seluruh rakyat Indonesia, saya yakin semua rakyat Indonesia yang menonton kemarin iNews itu dia menangis ya, rakyat Indonesia menangis karena masih ada penjajahan di atas bumi Indonesia yang dimana kita ketahui bersama bahwa ada anak bangsa di Cirebon ini yang diperlakukan seperti penjajah Jepang ya. Dan saya malam kebetulan pulang di mobil saya bersama saksi Aldi ya. Saya tanya, Aldi, setelah kamu dikasih air... Aldi ini merupakan sepupu dari mamangnya Saka, betul ya? Menjadi saksi fakta. Saya menanyakan ke dia, waktu kamu dikasih air kencing, kamu minum nggak? Kalau Sakatatal katanya, saya di situ saya benar-benar saya itu merasa sedih lah. Jadi Sakatatal itu dimuntahkan kembali karena dia digebukin kan. Nah, Aldi ini adalah orang yang menelan air kencing, ya. Bayangin sahabat-sahabatku, ketika seorang bersaksi, ya, ini yang dituduh bukan main-main loh, yang dituduh ini institusi kepolisian, ya. Ada nggak di Indonesia kepolisian yang seperti ini, ya? Mudah-mudahan visual ini dilihat oleh Pak Kapolri ya. Saya sebagai pembela keadilan yang sama haknya dengan Anda sebagai penegak hukum. Saya sudah di titik yang paling terakhir, masyarakat menahan kesabaran ketika ada warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan seperti binatang. Ya. Artinya pengakuan yang dilakukan oleh tersangka ini di bawah dalam intimidasi ya, begitu. Betul, dan lebih parahnya lagi, ini Ibtu Rudiana, ya, dia ikut terlibat menyiksa. Dan disampaikan oleh Aldi di muka persidangan, setelah disiksa menangis dan terus disiksa. Ini Bapak Rudiana ini, cobalah justice collaboration. Ayo kita tegakkan hukum gitu kan. Saya yakin rakyat Indonesia akan mencintai Anda. Bang, saya mendapatkan informasi, mungkin saya boleh klarifikasi kepada Anda ya, saya tanyakan kepada Anda. Apakah betul Pak Ibtu Rudiana akan hadir hari ini? Oke. Kalau pertanyaannya harus dengan fakta hukum ya. Kebetulan sepulang dari sidang waktu hari Jumat, saya diwawancarai di stasiun televisi dengan rekan sejawat saya. Saya sebut namanya Dr. Mardiman Sane, dan di situ dia menegaskan Ibtu Rudiana akan hadir. Ibtu Rudiana akan hadir hari ini. Ibtu Rudiana akan hadir. Kata siapa? Kata kuasa hukumnya. Dokumen terverifikasi ya. Jadi kalaupun misalkan Ibtu Rudiana hadir, tujuan Anda berbicara di stasiun televisi maksudnya apa? Nggak hadir, ya kan? Kan kita juga butuh ketegasan dong. Jangan sekarang kemarin melihat bahwa Ibtu Rudiana hadir dengan keluarga korban Pina, blunder sana blunder sini. Ya, saya memohon untuk siapapun yang mendengar visual ini, terutama mungkin Pak Rudiana menyaksikan tayangan visual ini. Pak Rudiana, silakan hadir. Kami adalah para penegak keadilan yang memahami asas praduga tak bersalah, ya. Tapi ketika Anda bersalah, gampang kok. Indonesia ini hebat, tinggal minta maaf, sujud kepada seluruh rakyat Indonesia meminta maaf. Seandainya ya, dan beliau mencoba untuk menggantikan 7 narapidana, Anda akan menjadi malaikat. Tidak akan menjadi dicibir orang segala macam. Tapi itu berat kan gitu. Makanya pertanyaan, ini ada apa?
seorang Bapak Ibtu Rudiana aja kok sesulit Sambo, ini ada apa? Sehingga kan menimbulkan asumsi yang redik. Jadi netizen rakyat Indonesia ini udah overcrowded, udah ramai ini otaknya. Udahlah, sudahilah kan begitu, saudaraku. Pak Raden, mungkin Anda sempat menyaksikan kemarin bahwasanya Ibtu Rudiana menyebut dirinya tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Yang mana Dede ini kan sebelumnya menjadi salah satu saksi kunci yang menyebabkan adanya DPO dan juga 8 tersangka tersebut gitu. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Bahwasanya dia tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Inilah pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, ya. Kalau seandainya Bapak Ibtu Rudiana kan punya lawyer-lawyer hebat tuh. Kalau memang dia tidak merasa, buktikan. Jangan somasi, bikin LP, katanya sudah bikin LP sekarang kan, termasuk saksi-saksi yang datang ya kepada klien kami. Ketika Anda merasa keberatan dengan keterangan kami, silakan lakukan upaya hukum. Ini hebat loh, tuduhannya bukan main-main. Ibtu Rudiana ikut serta menyiksa. Kata siapa? Kata keterangan saksi Pata di mana? Di ruangan persidangan. Ya, saya kan menyampaikan kepada publik relevan dan faktual sesuai dengan apa yang saya berada di ruangan sidang kemarin, betul nggak? Baik, Pak Raden, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Gede dan juga pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan salah satu tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Informasi terbaru, Gede, yang baru saja saya konfirmasi, tidak hanya dari ahli saja yang akan hadir, bahwa Ibtu Rudiana ini dikonfirmasi juga akan hadir hari ini. Kita nantikan apakah Ibtu Rudiana akan hadir hari ini atau tidak. Sementara demikian, Gede. Baik, terima kasih Camar atas informasi Anda dan update terkini dari tempat di mana kuasa hukum bersama-sama berkumpul dan kemudian nanti akan menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita masih terhubung dengan kuasa hukum dari keluarga Vina, ada Pak Reza Pramudia. Pak Reza, apakah masih mendengar suara saya, Pak Reza? Ya, masih, Mas. Iya, Pak Reza, kita tadi sudah mendengar keterangan kawan kami, Camar Handai di sana yang sudah berdiskusi dengan salah satu kuasa hukum dari Saka Tatal. Ada beberapa fakta baru ini bahwa memang rencananya Pak Ibtu Rudiana ini akan hadir begitu ya di sidang PK kali ini. Dan tanggapan Anda seperti apa, Pak Reza, terkait akan hadirnya ini Ibtu Rudiana di sidang PK Saka Tatal? Ya, tanggapan kami sebagai sesama korban ya sangat senang sekali. Jadi nanti kan akan terungkap ada apa sebenarnya sehingga kejadian ini kan berlarut-larut dan menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Karena pada saat 2016 lalu kan memang dari pihak keluarga almarhum Vina itu menyerahkan seluruhnya proses hukum ini kepada Pak Rudiana. Ya. Jadi beliau yang sangat lebih tahu ada apa sebenarnya di kejadian pada saat itu. Ya, ini tadi juga dijelaskan oleh salah satu kuasa dari Saka Tatal bahwa Ibtu Rudiana ini juga terlibat dalam beberapa aksi atau aktivitas intimidasi yang dialami oleh Rinaldi dan Saka Tatal. Tapi tahan dulu, Mas Reza, kita akan coba untuk bergabung dengan Pak Susno yang saat ini sudah ada di Cirebon. Materi apa yang sudah dikomunikasikan oleh pihak yang Saka Tatal ke Pak Susno? Ya, terkait hanya masalah penyelidikan dan penyidikan. Ya, bisanya saya hanya buat nasi goreng kayak gitu aja. Oke, jadi udah siap lah nanti apapun yang akan ditanyakan oleh... Iya, siap. Nggak apapun ya, yang saya ketahui aja. Iya. Yang saya ketahui apa, yang paling saya ketahui ya tentang pertanian. Sekarang saya lagi nanam jagung, nanam pisang, ya paling ketahui. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja. Ngapain? Saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini? Gimana? Ini mana? Oh, ini gimana? Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini.
keluarin aja. Jangan kita ribut mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Itu ya Pak. Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman Tanggung ya. supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Saka Tatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan, tapi Udah, dari kasus kalau ini adalah pembunuhan gitu. Saka Tatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Saka Tatal pelaku? Saka Tatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum, nah udahlah. Ya, dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Sinu Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nopum, dia langsung buat ini bukan pelakunya, kita namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung nggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum ya. Udah nggak perlu begitu ya. Bapak jadi istirahat dulu ya. Terima kasih. Makasih Pak. Nanti kalau makan betul. Sarapan dulu, nanti kita lanjut ya. Ya, kasih Pak Raden. Oke Bang, udah ya Bang, selesai ya. Udah ya. Kita boleh istirahat dulu ya kali ya. Mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji yang hari ini akan menjadi salah satu saksi dalam PK Saka Tatal, dan kita masih terhubung dengan Pak Reza Pramudia, kuasa hukum keluarga Vina. Pak Reza, masih mendengar suara kami Pak? Iya Mas. Ya, Pak Reza, kalau Anda melihat dari kondisi saat ini bahwa memang ada beberapa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus kematian Vina dan Eki ini, apakah ada tanggapan tertentu dari keluarga Vina menyikapi beberapa fakta baru yang muncul ke permukaan ini dan kemudian menjadi salah satu fakta yang diajukan baik dalam kasus pra-peradilannya Peggy Setiawan maupun PK Saka Tatal ini? Jadi memang tanggapan dari pihak keluarga sih kemarin kita berbincang-bincang setelah kemunculan Pak Rudiana di konferensi pers kami kemarin itu memang banyak kaget gitu kan. Tapi untuk lebih jauhnya lagi mereka kan pada saat itu tidak tahu menahu apa yang terjadi setelah peristiwa penangkapan. Jadi kalau misalkan ada penyiksaan segala macam nanti bisa dikonfirmasi langsung ke pihak Pak Ibtu Rudiana seperti itu Mas. Kalau keluarga sendiri melihat runtutan berbagai fakta baru yang kemudian muncul begitu ya Pak Reza, ini apakah masih ada optimisme terhadap keluarga ini akan terkuak dengan terang benderang sebenarnya apa yang terjadi dengan anggota keluarga mereka yang meninggal, yaitu Vina? Jadi pihak keluarga sih sangat optimis sekali dengan kinerja pihak kepolisian yang saat ini dari Mabes Polri turun langsung itu mungkin akan bisa membuat semuanya clear, apalagi banyak juga bermunculan saksi-saksi yang mungkin bisa membuat semua ini menjadi jelas gitu kan. Dan juga dari pihak Pak Rudiana juga sudah muncul, jadi kan bisa menambah kesaksian-kesaksian baru yang mungkin ada apa di balik semua ini sehingga semua jadi carut marut gitu. Ya, Mas Reza, apakah ada permintaan begitu ya dari pengadilan begitu terkait dengan PK Saka Tatal? Apakah pihak keluarga ini juga sempat dimintai bagian untuk menjadi bagian dari sidang PK ini?
yang dilakukan Saka Tatal? Kita masih belum ada permintaan untuk menjadi saksi, tapi kalau misalkan ada permintaan dari pihak pengadilan, insya Allah kita bersedia untuk kooperatif memberikan keterangan-keterangan yang pihak kami ketahui. Kalau Anda saat ini masih membangun hubungan komunikasi yang paling intens dengan siapa saat ini dari keluarga Vina? Karena memang dari awal pihak kuasa hukum itu kan intensnya dengan Mbak Marliana, kakak dari almarhum. Tanggapan dan juga nanti siang juga kan ada kedatangan dari LPSK untuk menindaklanjuti permohonan untuk perlindungan saksi dan korban. Kepada keluarga Vina? Keluarga almarhum Vina, ada 4 orang kalau tidak salah. 4 orang ya. Ini tujuannya sendiri, kenapa minta perlindungan dari LPSK? Apakah memang ada upaya-upaya intimidasi gitu yang diterima oleh keluarga sehingga butuh untuk perlindungan dari LPSK, Mas Reza? Jadi memang pada saat awal pembuatan film itu kan memang ada sedikit intimidasi ya yang diceritakan kakak almarhumah gitu. Betul. Misalkan didatangi orang-orang tak dikenal yang bilang jangan diteruskan di film atau segala macam, yang mungkin takut terulang lagi intimidasi serupa semacam itu. Jadi ya kita minta perlindungan dari LPSK. Dan ya alhamdulillah sudah direspon walaupun agak lama ya. Iya. Nah, kalau Anda melihat, kita tarik kembali ke belakang bahwa memang ada upaya-upaya intimidasi begitu ya yang diterima oleh keluarga Vina, dan kemudian fakta-fakta baru terkuak bahwa ada upaya-upaya intimidasi yang juga dilakukan kepada terduga pelaku maupun para terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Ada kesaksian Reynaldi, ada kesaksian Saka Tatal. Itu kalau Anda melihat gejala-gejala seperti ini atau fakta-fakta yang sudah ada ini, apakah Anda melihat bahwa terjadi kesalahan prosedur yang sangat mendasar begitu yang terjadi sejak awal ditanganinya kasus kematian Vina dan Eki ini, Mas Reza? Jadi memang kalau kita perhatikan, memang kita tidak mengawal kasus ini dari awal 2016 ya, baru akhir-akhir ini, tapi kita mencermati itu kan banyak kejanggalan dengan BAP yang berubah-ubah. Dan juga terakhir itu yang hilangnya 3 terduga DPO dan 2 yang dianggap fiktif, terus juga yang Peggy Setiawan ternyata bukan, itu kan kejanggalan yang luar biasa menurut kami. Jadi apapun itu ya, karena kita dari pihak korban tidak bisa berbuat apa-apa, kita tetap mengawal kasus ini, mencermati dan memberi masukan-masukan yang positif untuk biar kasus ini segera terungkap. Apa penyebabnya bisa selama 8 tahun ini tidak ada kejelasan. Iya, Mas Reza, tadi Anda menyebut bahwa ada beberapa informasi-informasi yang bisa disampaikan untuk memperjelas secara terang benderang dari kasus yang menimpa kasus Vina dan Eki ini. Informasi apa, Mas Reza, yang dari pengamatan Anda yang sampai saat ini masih belum muncul ke permukaan untuk menjadi fakta baru dari sudut pandang keluarga Vina? Jadi informasi-informasi kalau sekarang itu kan yang dimunculkan narasi itu kan adalah kecelakaan tunggal ya. Betul. Dan kalau kita pihak keluarga itu kan beranggapan ini tetap dari pembunuhan. Iya. Jadi memang kenapa informasi-informasi yang mungkin belum keluar ya, kemungkinan besar pada saat memandikan jenazah itu kan banyak kejanggalan-kejanggalan di situ, terus juga dari mulai bukti-bukti motor yang memang dilihat langsung, bukan yang seperti tampak di foto, atau banyak lah itu nanti yang bisa dikemukakan apabila nanti pihak keluarga almarhum menjadi saksi di persidangan. Iya, menarik salah satunya adalah tadi keterangan Ibu Titin ya di awal informasi yang disampaikan kepada rekan kami, Camar Hayanda, bahwa Ibu Titin melihat adanya kejanggalan gitu yang pada akhirnya menuntun pada fakta bahwa saat itu Vina sedang menstruasi begitu ya, dan dugaan kuat bahwa memang tidak ada kasus pemerkosaan seperti itu. Nah, apakah itu juga diketahui oleh pihak keluarga Vina? Iya. Jadi memang pada saat itu yang memandikan itu ada beberapa orang wanita dewasa, diantaranya neneknya gitu kan. Dan mereka itu kan beranggapan
mereka juga pasti kan menstruasi dong, dan tahu namanya menstruasi itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan juga kalau sudah meninggal itu kan pasti tidak terus-menerus begitu kan menstruasinya, dan juga ada banyak cairan, maaf, sperma di situ. Kalau pelakunya satu orang, kemungkinan kan tidak mungkin karena begitu banyak cairan yang dikeluarkan pada waktu itu, kesaksian dari yang memandikan jenazah di situ juga. Kita heran kenapa bisa jadi dibilang menstruasi gitu. Jadi itu banyak yang memang tidak sesuai dengan apa yang pihak keluarga saksikan. Artinya banyak juga ketidaksesuaian begitu ya antara yang disaksikan oleh keluarga korban dalam berbagai kesempatan bersentuhan langsung dengan jenazah Vina pasca meninggalnya Vina, dengan apa yang disampaikan oleh beberapa kesaksian atau bukti yang dikumpulkan pada saat PK ini ya, Mas Reza? Iya, karena kan pihak keluarga pada saat itu yang bersentuhan langsung dengan jenazah, jadi lebih mengetahui itu pembunuhan atau apa namanya laka lantas tunggal, yang kalau kecelakaan itu kan dagingnya sobek-sobek, kulitnya baret-baret di mana-mana atau yang sampai parah. Tapi ini kan tidak, badan juga masih bersih segala macam, bukan seperti ada kecelakaan di situ, dan juga banyak patah tulang, ada yang remuk. Itu kan bukan seperti luka kecelakaan gitu. Iya. Pada pihak keluarga yang tidak mengerti mengerti hukum atau mengerti bahasa tubuh gitu, itu kan juga sudah sangat paham kalau ini bukan kecelakaan. Baik, Mas Reza, kita tahan terlebih dahulu. Mas Reza, kita nanti akan kembali berdiskusi dengan Anda sesaat lagi. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini.